KB, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya penyuluh KB, dan pada video kali ini temanya tentang kesehatan reproduksi. Saya akan membahas tentang seputar keputihan. Jadi apa itu keputihan? Apa penyebab dari keputihan? Apa perbedaan antara keputihan yang normal dan keputihan yang tidak normal, dan bagaimana cara mencegahnya? Tanpa lama-lama kita langsung masuk ke videonya. Simak videonya sampai akhir ya. Oke, baik Sobat KB, jadi keputihan itu adalah kondisi di mana lendir atau cairan keluar dari vagina. Sebenarnya untuk keputihan sendiri itu merupakan cara alami tubuh untuk menjaga kebersihan dan menjaga kelembapan organ reproduksi kita. Terus gimana sih cara kerjanya? Jadi saat seorang wanita mengalami keputihan, maka cairan yang diproduksi oleh kelenjar vagina tersebut akan keluar dengan membawa sel kulit mati dan bakteri, sehingga organ reproduksi kita akan terhindar dari infeksi. Terus siapa aja sih yang bisa mengalami keputihan? Keputihan umumnya atau normalnya terjadi pada setiap wanita yang masih mengalami menstruasi. Untuk ibu-ibu yang sedang hamil atau wanita yang sedang hamil itu mungkin untuk keputihannya akan lebih banyak karena adanya perubahan hormon, dan keputihan baru akan berhenti atau berkurang setelah wanita tersebut memasuki tahap menopause. Oke, baik Sobat KB, sekarang saya akan membahas lebih dahulu tentang keputihan yang normal ya. Jadi apa sih ciri-cirinya? Yang pertama, untuk keputihan yang normal itu dari warnanya tidak berwarna ya, dan dia ataupun kalau berwarna bening ataupun transparan ya. Terus yang kedua, untuk keputihan yang normal dia tidak berbau atau tidak menimbulkan bau amis, bau busuk atau bau yang tidak enak dicium oleh kita. Terus yang ketiga, dia tidak menimbulkan iritasi atau gatal atau kesan tidak nyaman pada diri kita. Terus yang keempat, dari segi kekentalannya, untuk keputihan yang normal itu cairannya tidak kental atau sedikit kental. Terus untuk dari segi volumenya atau banyaknya, untuk keputihan yang normal itu hanya sedikit atau berkisar setengah sampai 1 sendok teh atau sekitar 2 sampai 5 ml. Tapi kalian tidak perlu hitung ya, kalian cukup perkirakan saja. Terus untuk keputihan normal ini kapan sih terjadinya? Yang pertama, ini bisa dialami oleh seorang wanita yang sedang memasuki masa suburnya. Terus kemudian yang kedua, ini bisa dialami oleh wanita yang sedang mengalami stres yang berlebih atau stres yang beda dari biasanya. Terus yang ketiga, ini bisa dialami oleh seorang wanita yang sedang melakukan aktivitas fisik yang memicu terjadinya produksi cairan berlebih dari vagina. Terus kemudian yang keempat, ini bisa terjadi pada wanita yang sedang menyusui. Dan yang terakhir, ini bisa terjadi saat wanita sedang terkena atau mengalami rangsangan seksual, seperti itu. Terus kemudian kita masuk ke keputihan yang tidak normal ya. Gimana sih ciri-cirinya? Kita simak di video selanjutnya. Oke, baik Sobat KB, sekarang kita masuk ke pembahasan keputihan yang tidak normal ya. Untuk keputihan yang tidak normal, ciri-cirinya itu adalah yang pertama, dari segi warnanya dia berwarna putih susu atau berwarna kekuning-kuningan atau berwarna keabu-abuan atau berwarna kehijau-hijauan. Terus kemudian dari segi aroma atau baunya, dia menimbulkan bau yang tidak sedap atau menimbulkan bau amis, menimbulkan bau busuk dan sebagainya. Dan untuk dari jenis kekentalannya, untuk keputihan yang tidak normal dia akan lebih kental seperti itu. Terus kemudian dari segi volume atau banyaknya itu udah pasti untuk keputihan yang tidak normal itu jumlahnya akan lebih banyak dibandingkan dengan keputihan yang normal yang sudah saya sebutkan di awal tadi ya. Terus kemudian yang terakhir, untuk keputihan yang tidak normal dia akan menimbulkan rasa tidak nyaman atau rasa gatal atau rasa iritasi yang akan dialami oleh seorang wanita saat mengalami keputihan tersebut. Nah, baik Sobat KB, jadi penyebab dari keputihan yang tidak normal ini apa aja sih? Sebenarnya untuk keputihan yang tidak normal itu bisa jadi ada beberapa hal ya. Yang pertama itu karena infeksi, baik itu infeksi dari genitalia luar yaitu serviks dan vagina, atau infeksi dari genitalia dalam yaitu organ kandungan dalam. Terus yang kedua itu bisa jadi karena bakteri. Bakteri di sini tuh
ada vaginosis bacterialis, kemudian ada bakteri chlamydia, terus kemudian ada bakteri gonorrhea seperti itu. Terus yang ketiga bisa jadi penyebabnya itu adalah jamur. Terus bisa jadi yang keempat ini penyebabnya karena parasit. Parasitnya itu trichomoniasis. Terus yang kelima atau yang terakhir itu bisa jadi penyebab keputihan yang tidak normal kalian itu karena merupakan tanda dari penyakit lain, yaitu ada penyakit serviks, polip, mioma uteri submukosa yang prolapse atau peranakan turun. Terus kemudian ada juga penyakit kanker serviks. Seperti itu ya Sobat KB. Jadi kalau misalnya kalian di sini ada yang merasa, wah keputihan saya ini tidak normal nih, kalian harus segera cepat konsultasi ke dokter ya. Soalnya nanti dokter akan melakukan pemeriksaan kepada kalian. Jadi berikan sedetail mungkin informasi kepada dokter. Nanti kalau misalnya udah diketahui penyebabnya apakah jamur atau bakteri atau lain sebagainya, itu nanti akan ada treatment khusus buat kalian dan kalian akan bisa sembuh. Jadi yang harus peka tentang diri kita sendiri itu adalah diri kita sendiri. Jadi kita nggak boleh acuh ya sama diri kita, apalagi sama organ reproduksi kita, karena sebenarnya organ reproduksi kita itu adalah aset bagi wanita, seperti itu. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih cara mencegah keputihan yang tidak normal di video selanjutnya. Nah, oke, baik Sobat KB, terus gimana sih caranya mencegah terjadinya keputihan yang tidak normal pada seorang wanita? Nah, ini bisa dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama itu adalah bersihkan vagina kita dengan menggunakan air hangat dan sabun. Dan sabun di sini adalah sabun khusus untuk vagina atau organ reproduksi kita ya, agar pH-nya itu sesuai. Kemudian setelah dibersihkan, kita wajib untuk mengeringkan agar tidak ada jamur karena vagina kita itu dalam keadaan yang lembab seperti itu. Seperti yang kita ketahui di awal, kalau jamur itu adalah salah satu penyebab dari keputihan yang tidak normal ya. Terus kemudian yang kedua, itu jangan menggunakan sabun yang mengandung parfum, karena sabun yang mengandung parfum itu dapat menghilangkan bakteri baik yang ada di dalam vagina kita. Dan bakteri baik ini itu berfungsi untuk mencegah vagina kita terhindar dari infeksi seperti itu. Terus kemudian yang ketiga, kita juga tidak boleh membersihkan vagina kita dengan menggunakan semprotan air, karena semprotan air juga bisa menghilangkan bakteri baik yang ada di dalam vagina kita. Terus kemudian yang keempat itu adalah gunakan celana dalam berbahan katun, dan jangan gunakan celana dalam yang terlalu ketat seperti itu. Terus kemudian yang kelima itu adalah jika kalian sedang mengalami menstruasi, sebaiknya pembalut kalian harus menggantinya 3-5 jam sekali seperti itu. Jangan dibiarkan ya, itu nggak boleh. Terus kemudian jangan berganti pasangan, jangan berganti pasangan seksual atau gunakan kondom untuk menghindarkan infeksi menular seksual. Dan yang terakhir itu kita harus selalu rutin menjaga kesehatan vagina kita, atau kita boleh dengan rutin berkonsultasi ke dokter kandungan seperti itu. Oke Sobat KB, mungkin segitu aja video kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan semoga kita selalu menjadi wanita yang peka akan diri kita sendiri. Jangan lupa kalau organ reproduksi kita itu adalah sebuah aset ya, untuk melahirkan generasi yang cerdas dan bisa membanggakan nusa dan bangsa. Oke, mungkin segitu aja video kali ini. Ingat, berencana itu keren. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.